Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita disapa oleh firman Tuhan untuk kita renungkan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 89 ayat yang ke-9. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah yang kuat seperti Engkau ya Tuhan? Kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Ini merupakan satu pertanyaan tetapi sekaligus adalah pengakuan. Karena ditanya di sini, siapakah yang kuat seperti Engkau ya Tuhan? Kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Jadi ada pertanyaan, ada pengakuan. Sehingga di dalam pertanyaannya itu sudah ada suatu pernyataan. Nah, ini yang bisa kita lihat daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam pertanyaan itu sudah ada pernyataan, ada pengakuan. Oleh karena itu jika kita bertanya tentang Tuhan, maka sudah pasti kita mengakui Dia sebagai Tuhan. Tidak ada keraguan-raguan. Berbeda jika kita bertanya kepada seseorang, mungkin jawabannya bisa melenceng daripada apa yang kita pikirkan. Tetapi kalau bertanya kepada Tuhan, itu adalah merupakan satu pengakuan. Di dalam kehidupan kita, misalnya, siapakah seperti Engkau ya Tuhan yang melindungi saya dari mara bahaya? Jadi setiap pertanyaan yang dilakukan tentang Tuhan itu adalah suatu menyatakan pengakuan yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu adalah kuat. Oleh karena itu saudara-saudara, jika di dalam kitab Mazmur ini ditanyakan, siapakah yang kuat seperti Engkau? Tidak ada lagi yang lebih kuat dari Dia. Saya katakan tadi, ini adalah suatu pertanyaan, tetapi merupakan juga pernyataan dan pengakuan dalam kehidupan pemazmur. Dia mengakui bahwa Tuhan itulah yang terkuat. Tidak ada yang bisa mengalahkan Dia. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, jika kita sudah mengakui Tuhan itu adalah yang terkuat, apakah kita masih mau mengandalkan di luar Tuhan untuk menyelamatkan dan melindungi kita? Barangkali untuk menolong kita bisa saja. Umpamanya kita jatuh, kita minta tolong kepada teman, tolong bantu saya. Ya, dia pasti membantu kita. Tetapi untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan kehidupannya kekal kepada kita, tidak ada yang lain selain daripada Tuhan Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, dalam pengakuan pemazmur, dalam renungan ini adalah juga untuk mendorong kehidupan kita. Jangan ada lagi yang kita anggap lebih kuat daripada Tuhan untuk menyelamatkan kita, untuk melindungi kita. Jangan ada di antara kita lagi yang menganggap bahwa ada lagi yang lebih kuat daripada Tuhan. Itu tidak ada lagi saudara-saudara. Mari kita renungkan. Mari kita hayati dengan penuh pengakuan di dalam kehidupan kita. Siapakah kita sejak lahir? Siapa yang bisa melindungi kita? Mungkin bisa kita katakan, ya orang tua saya begitu baik. Dia bisa mencari pembantu, mencari perawat untuk melindungi saya. Itu bisa saja. Tetapi semua ini, meskipun mereka dapat memberikan bantuan dan perawat, mereka juga akan mati. Oleh karena itu satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita hanya Tuhan. Sejak kita ada, bahkan sampai kita meninggalkan dunia ini, Tuhan selalu kuat melindungi kita. Oleh karena itu, jika kita sepenuhnya menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, tidak ada yang lain yang bisa merampas kita. Karena Dialah yang paling kuat melindungi kita. Dialah yang paling kuat menyelamatkan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, pengakuan pemazmur pada pagi hari ini adalah juga untuk mendorong kita membuat satu pengakuan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan bahwa Dialah Tuhan yang kuat. Kuat melindungi kita,
kuat memberikan keselamatan kepada kita, kuat memberikan segala yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, kuat untuk mewujudkan cita-cita kita. Karena kekuatan dunia ini bisa saja gagal. Barusan saudara-saudara, kita melihat begitu dahsyatnya bencana alam di Pulau Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Luar biasa bencana alam itu. Banyak orang melihat peristiwa itu begitu dahsyat, tetapi mereka masih selamat. Ada orang yang memanjat di pohon kelapa sampai beberapa jam, mereka selamat. Ini semua adalah keselamatan daripada Tuhan. Tetapi lebih daripada keselamatan kita di kehidupan di dunia ini adalah keselamatan kita untuk menikmati kehidupan yang kekal. Itulah yang paling besar diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itulah yang hendak kita rayakan di dalam bulan Natal ini, bulan Desember ini, bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkaulah yang terkuat dari segala-galanya untuk menyelamatkan kami, untuk memberikan kehidupan kepada kami, untuk mewujudkan apa yang kami rencanakan dengan baik. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang kuat telah memberikan keselamatan kepada kami di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kami senantiasa yakin dan percaya bahwa kami ada tetap di dalam tangan Tuhan yang kuat itu. Sehingga tidak ada siapapun dan apapun yang merampas kehidupan kami. Karena kami ada di dalam tangan Tuhan yang sungguh-sungguh kuat dan kami percayai. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.